Assalamualaikum sobat semuanya. Kita sudah mengetahui bahwa pemerintah melalui Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, atau beberapa penilaian yang dikaitkan dengan asesmen. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi wawasan, berbagi informasi juga terkait dengan kisi-kisi soal bahasa Indonesia asesmen awal. Nah, di sini saya tampilkan kisi-kisi yang terkait dengan kelas 7 SMP atau khusus untuk MTS. Nah, tentunya bagi sobat semuanya, bagi yang belum mendukung ya, jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, dan share juga konten-konten yang ada di Dagans Channel. Yuk disimak video ini. Nah, sobat semuanya, jadi yang saya tampilkan pada kisi-kisi asesmen awal ini adalah dalam bentuk tabel. Ini juga saya dapatkan dari web resmi Puspenjar Pendidikan. Nah, di sini disajikan dalam bentuk tabel. Adapun judul-judul di kolom tabelnya itu ada nomor, kemudian kompetensi dasar, kelas, materi pokok, indikator soal, bentuk soal, nomor soal, dan keterangan. Nah, perlu sobat ketahui semuanya bahwa bentuk asesmen ini adalah berupa soal-soal yang pastinya terkait dengan materi-materi pada level tertentu. Bentuk soalnya ini bisa berupa pilihan ganda atau juga bisa berupa esai. Jadi nanti ini dipakai sebagai evaluasi awal untuk menguji kemampuan siswa apakah dia sudah memahami materi-materi tertentu dari bidang studi yang diajarkan. Begitu. Ya, kita langsung lihat poin-poin atau kisi-kisi untuk asesmen ini khusus bahasa Indonesia kelas 7. Nah, ini untuk perinciannya. Jadi untuk jumlah soal asesmen ini bisa dipilih atau ditentukan kurang lebih ada 10. Jadi nomor ini nanti akan ada 10 tentunya, 10 nomor. Nah, pada kompetensi dasar, misalnya di nomor 1, yang ditampilkan adalah materi yang terkait dengan teks deskripsi. Nah, ini tentu adalah bagian dari materi pada semester 1, jadi bagian dari menguji apakah kemampuan siswa pada materi awal semester 1 ini sudah kuat atau belum. Jadi ini masuk kompetensi dasar 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek budaya atau peristiwa alam, sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Ini materi kelas 7, kemudian materi pokoknya adalah menentukan gagasan pokok teks deskripsi. Adapun indikator soalnya adalah disajikan kutipan teks deskripsi yang menggambarkan objek budaya. Siswa dapat menentukan isi pokok paragrafnya. Bentuk soalnya berupa pilihan jamak atau sering kita kenal dengan pilihan ganda. Ini masuk ke soal nomor 1. Dan keterangannya adalah kita bisa melihat di sini KD ini merupakan prasyarat untuk KD 4.3 kelas 8. Meringkas isi teks eksplanasi dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Nah, itu untuk kisi-kisi nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Kompetensi dasar 4.7 yaitu menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks kebahasaan dan isi. Ini masuk materi kelas 7 juga. Materi pokoknya berupa menulis surat pribadi atau dinas. Indikator soalnya adalah disajikan pilihan penulisan tanggal, waktu, dan tempat kegiatan. Siswa dapat menentukan penulisan yang tepat untuk surat dinas. Bentuk soalnya adalah pilihan jamak atau pilihan ganda. Ini masuk ke soal nomor 2. Nah, keterangannya adalah KD ini merupakan prasyarat dari KD 4.4 di kelas 8. Menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan pertimbangan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, ini untuk 2 nomor yang bisa menjadi kisi-kisi dalam asesmen awal nanti. Kemudian untuk yang nomor 3, kompetensi dasar untuk 3.3 yakni menelaah struktur
dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Materi pokoknya adalah struktur teks narasi atau cerita imajinasi. Indikator soalnya disajikan paragraf teks narasi berupa cerita imajinasi. Siswa dapat menelaah bagian struktur teksnya dengan tepat. Nah, keterangannya adalah KD ini merupakan prasyarat dari KD 3.2 di kelas 8. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Jadi materi yang terkait dengan teks narasi yang di dalamnya fokusnya adalah menguji kemampuan atau pemahaman siswa terkait dengan struktur teks narasi. Selanjutnya pada nomor 4-nya, kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Nah, materi pokoknya ini berupa mengidentifikasi teks prosedur. Indikator soalnya berupa disajikan gambar yang memuat petunjuk cara melakukan sesuatu. Siswa dapat mengidentifikasi nama kegiatannya sesuai petunjuk. Model soalnya adalah pilihan ganda. Nah, keterangannya adalah KD ini merupakan prasyarat dari KD 3.3 di kelas 8, yakni menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi bentuk soal nomor 4 ini adalah materi yang terkait dengan teks prosedur. Lanjut, satu lagi untuk model soal berupa pilihan ganda. Kompetensi dasarnya adalah 3.7, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Materi pokoknya sama dengan soal nomor 2 tadi, yakni masalah surat pribadi atau dinas, tapi di sini lebih ke kebahasaannya. Indikator soalnya adalah disajikan bagian alamat surat dinas. Siswa dapat memperbaiki kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca alamat surat tersebut. Nah, keterangannya, KD ini merupakan prasyarat dari KD 3.4 di kelas 8, yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan, hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Nah, ini sobat semuanya untuk kisi-kisi 5 nomor yang terkait dengan kisi-kisi asesmen awal. Nah, sementara itu 5 nomor selanjutnya itu bisa dibuat dalam bentuk soal esai. Nah, ini dia untuk nomor 6. Kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang sesuatu, objek, budaya atau peristiwa alam, sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Nah, di sini materi pokoknya adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Indikator soalnya disajikan kutipan teks deskripsi. Siswa dapat menentukan kesalahan penulisan ejaan disertai dengan alasan. Nah, keterangannya, prasyarat KD ini termasuk prasyarat KD 3.4 di kelas 8, yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan aktual. Selanjutnya nomor 7, kompetensi dasar 4.5, menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Ini bagian dari materi pokok tentang teks prosedur. Indikator soalnya adalah disajikan teks prosedur yang disusun secara acak. Siswa dapat menyusun kembali teks prosedur tersebut secara tepat disertai dengan alasan. Nah, ini juga bentuk esai, jadi nanti tinggal dituliskan oleh siswanya susunan-susunan dari kalimat-kalimat dalam teks prosedur yang diacak. Nah, keterangannya adalah KD ini merupakan prasyarat dari KD 4.3 di kelas 8, yakni menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Selanjutnya, untuk nomor 8, kompetensi dasar 3.6, yakni mengidentifikasi informasi dari kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas. Jelas ini merupakan
bagian dari materi pokok, surat pribadi, dan surat dinas. Nah, indikator soalnya adalah disajikan contoh surat pribadi, siswa dapat mengidentifikasi pihak pengirim, pihak penerima, dan maksud isi surat tersebut. Keterangannya, KD ini merupakan prasyarat dari KD 4.1 di kelas 8, yakni menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Lanjut, nomor 9, kompetensi dasarnya adalah 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Ini jelas materi pokok yang berupa teks deskripsi. Adapun indikator soalnya adalah disajikan beberapa kalimat secara acak, siswa dapat menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf deskripsi yang padu. Keterangannya adalah KD ini merupakan prasyarat dari KD 4.1 di kelas 8, yakni mengungkapkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Ya, jadi intinya untuk soal nomor 9 ini adalah siswa diminta atau diuji untuk menyusun kemampuan dia dalam menyusun paragraf melalui kalimat-kalimat yang sudah diacak. Nah, bentuk paragrafnya adalah paragraf di dalam teks deskripsi. Dan terakhir, nomor 10, kompetensi dasar 4.3, yakni menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis. Jelas ini materi pokok yang termasuk ke dalam materi teks narasi atau teks cerita, teks narasi imajinatif. Nah, indikator soalnya adalah disajikan sebuah paragraf cerita, bagian orientasi, siswa dapat menulis satu paragraf lanjutan, bagian komplikasi dari cerita imajinasi tersebut. Keterangannya, KD ini merupakan prasyarat dari KD 4.2 di kelas 8, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, itu sobat semuanya, penjelasan dari saya terkait dengan kisi-kisi yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membuat asesmen awal untuk siswa kelas 7. Khususnya ini untuk bidang studi bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu sobat semuanya, baik Bapak atau Ibu guru yang sedang mengerjakan kegiatan asesmen ini untuk siswa-siswa nanti. Ya, jangan lupa dukung terus channel ini, subscribe, like, dan share juga ya. Assalamualaikum.